Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wilil Qur'anil Karim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama tentu yang utama kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Tentu semua nikmat ini patutlah menjadikan kita makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada yang mulia dan agung, penutup nabi dan rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surat 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat, jika kalian orang-orang yang beriman maka sambutlah salam dengan selawat itu dengan takzim. Maka oleh karena itu, maka ketika nama Rasul disebut, maka kita wajib menjawab dengan salam itu sebagai bukti tanda kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berselawat kepada Rasul dalam setiap kesempatan, dalam setiap pertemuan, supaya kita memperoleh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena selawat kita dijawab Allah dalam surat 3 ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa saja yang ingin mendapat cintaku, ikutilah jalan-jalan Rasul. Dan oleh karena itu, maka kita wajib bersalawat kepada Rasul. Mudah-mudahan sekalian, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasul kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar menyatakan, wa tidak ada syafaat kecuali syafaat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, maka kita memohon syafaat Allah. Tentu kelak siapa yang paling pantas pertama kali mendapat syafaat itu Rasul, dan Rasul membagikan syafaat kepada orang yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan sekalian di majelis terapi hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki bulan Agustus, tentu bulan yang penuh keberkahan bagi kita semua, di mana di bulan ini ada kemerdekaan bagi bangsa kita yang selalu kita peringati di tanggal 17 Agustus 45. Tahun ini memasuki 80 tahun Indonesia merdeka. Karena itu marilah kita bersama-sama mensyukuri kemerdekaan itu. Karena di dalam keselamatan, baik itu keselamatan negeri maupun keselamatan diri kita, salah satu yang paling puncak daripada keselamatan itu adalah tandanya bersyukur. Maka ketika para pendiri bangsa membuat semacam tapak-tapak fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 45, maka di pembukaannya dibaca di alinea pertama, atas berkat rahmat Allah, maka kemerdekaan itu dilangsungkan. Oleh karena itu tentu berlandaskan apa kita merdeka? Atas seizin Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena tandanya pendiri bangsa ini orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan pandai bersyukur. Oleh karena itu, maka turunannya di Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, orang yang tidak bertuhan yang Maha Esa tidak pantas hidup di negeri kita. Kenapa? Syarat negeri ini menjadi berkah, Pancasilanya, ketuhanannya hanya Qul huwallahu ahad. Tuhannya Maha Esa. Tentu dengan syariat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya bagi pemeluk-pemeluknya. Karena pemeluknya agamanya adalah Islam, maka Islam adalah landasan ideal, landasan kita berkehidupan berbangsa sebagai pedoman untuk menjadikan kita orang-orang yang di ujung Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dicapai dengan konsep yang tentu dibuka di Al-Baqarah dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan-jalan itu akan diketemukan dan didapat bagi siapa saja yang menapaki hudal linnas. Hudan itu petunjuknya adalah Quran. Quran itu adalah orang beriman yang memilih jalan ketakwaan. Takwa itu hasil perolehan dari kerja keras, daripada perbuatan amal kita sepanjang berkehidupan. Maka orang-orang yang bertakwa artinya paripurna, sikapnya paripurna. Bagaimana kita melihat Indonesia sebelum merdeka? Tentu adalah kehidupan yang penuh kebodohan, kehidupan yang penuh kemiskinan, kehidupan yang penuh penderitaan. Apakah 80 tahun merdeka sudah mencapai kemerdekaan itu? Pasti menjawab belum. Kenapa belum? Karena kita belum mencari jalan ketakwaan. Karena kita belum mencari jalan ketakwaan. Pendiri bangsa sudah benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan konsep Pancasila sudah benar. Berdasarkan konsep pembukaan Undang Dasar 45 sudah benar. Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sudah benar, yaitu persatuan kesatuan. Berdasarkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang dibacakan kita di surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum Ya Yohanes di surat 4 ayat pertama yang Allah sampaikan bahwa kita ini adalah dari yang satu dan kemudian kita ini disuruh saling mengenal supaya menjadi sesakti Bhinneka Tunggal Ika, menjadi orang-orang yang bersatu padu, bersilaturahim, menguatkan ukhuwah. Nah, oleh karena itu pendiri bangsa sudah benar. Tapi jalannya untuk menuju kepada kebahagiaan itu hakikatnya belum tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena di tengah jalan banyak onak dan duri, banyak sekali rintangan, halangan dan gangguan. Yaitu apa? Gangguan daripada setan. Apa gangguannya? Gangguan supaya kita tidak menampaki jalan yang kuat, sebagaimana yang disampaikan dalam Ali Imran ayat 103. Kita coba buka untuk pertama ini Ali Imran 103. Silakan. Baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabnya atau Arab? Indonesianya aja. Artinya Ya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shallallahul Azim.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu apa? Supaya kamu mendapat petunjuk. Pembukaan tadi kita bicara Al-Baqarah ayat pertama, petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi kita supaya kita kuat. Maka kata Allah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Maka kata persatuan dari kita semua yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah kemerdekaan yang tentu dicapai dengan perjuangan. Nah, itu adalah nikmat Allah, anugerah Allah kepada kita sebagai bangsa. Dulu zaman kamu jahiliyah, kamu lalu kemudian Allah persatukan hatinya. Tidak mungkin kita bersatu kalau tidak hati kita disatukan. Bagaimana menyatukan hati? Hati itu disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan apa? Wa'ati Allah wa'ati Rasul. Semangat persaudaraan itu bisa timbul karena kita merasakan manfaat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa kita mendapatkan manfaat kehidupan berbangsa dan negara? Karena kita membutuhkan kehidupan dan membutuhkan kehidupan kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu bisa terwujud jika kita paham bahwa hidup kita ada kehidupan orang lain. Maka kemudian kita harus bersyukur. Syukurnya itu adalah syukur dalam konteks yang luas. Syukur dalam konteks yang luas adalah syukur bernegara. Syukur bernegara berarti syukur dihadirkan kenikmatan dalam kehidupan kita. Kenapa mesti syukur? Karena kita kalau menengok bahwa di zaman jahiliyah Ibu R.A. Kartini itu mau mentafsirkan Al-Quran saja nanti dimarah sama penjajah. Mau membaca artinya saja tidak boleh. Boleh baca Al-Quran tapi nggak boleh dibacakan artinya. Kenapa? Karena kalau tahu artinya habis gelap terbitlah terang. Maksudnya kita memperoleh pengetahuan. Kalau kita memperoleh pengetahuan boleh petunjuk, tahu bahwa itu benar, itu salah, itu baik, itu buruk, itu jalan ketakwaan, itu jalan kesesatan. Maka oleh karena itu cukup dibaca saja. Itu zaman jahiliyah. Kalau kita merujuk ke belakang, menarik jauh ke belakang di zaman sebelum Rasulullah hadir, yaitu 15 abad dan sebelumnya lagi 150 tahun sebelum lahirnya Rasul, disebut dengan jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Karena negaranya itu, bangsanya itu, bangsa yang tidak punya peradaban. Maksudnya itu seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, yang jagoan, silakan dia menjadi orang yang paling top. Perzinahan bebas hampir tiap hari menjadi hal yang biasa. Pemerasan menjadi hal yang biasa. Minum-minuman keras itu adalah tren. Kehidupan-kehidupan yang begitu gelap berada di Jazirah Arab pada waktu sebelum datangnya ke Rasulullah. Padahal ada negeri dan bangsa Persia, ada negeri dan bangsa Romawi yang begitu punya peradaban pada waktu itu. Kenapa lahirnya Rasul di tempat yang tidak punya peradaban? Karena dengan jalan turunnya Al-Quran ini, maka kemudian menjadi kita punya adab yang lahirlah kehidupan sosial yang punya ketakwaan. Nah kemudian bangkit. Maka kenapa kita 80 tahun tidak bisa bangkit? Karena kita tidak sungguh-sungguh menjalankan yang disebut dengan surat Al-A'raf ayat 96. Suratnya 7 ayatnya 96. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami,
maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Hukumnya itu sederajat. Jika penduduk negerinya beriman dan bertakwa, pasti Allah turunkan kepada mereka itu berkah. Pasti, kata pasti bukan dari manusia, tapi Allah menurunkan langsung dari langit dan dari bumi keberkahan itu. Bagi siapa? Bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. 80 tahun belum bisa menjadi negeri yang gemah liripah lojinawi, bahasa orang Jawa. Baldatun thayyibatun wal ghafurur rahim, negeri yang penuh keberkahan itu yang disebut dengan Darussalam belum tercapai. Kenapa? Berarti belum beriman dan bertakwa. Penduduknya belum beriman dan bertakwa. Kalau belum beriman dan bertakwa, maka tentu di dalam ayat yang lain Al-Quran menjelaskan, aku akan hadirkan pemimpin-pemimpin yang zalim bagi negerimu, supaya kamu merasakan akibat dan penderitaan. Kenapa? Karena negerimu penduduknya tidak beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, beriman dan bertakwa itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai bangsa, tanggung jawab keseluruhan dari kita semuanya. Untuk apa? Untuk supaya menghadirkan keberkahan di seluruh negeri. Bukan keberkahan kita saja sebagai pribadi. Karena Islam itu menganut konsep dari jahiliyah dan keberadaban. Karena konsepnya adalah konsep negeri yang besar, maka tentu harus dihadirkan membumikan Al-Quran. Dan konsep itu adalah konsep syukur. Ingat, syukur itu ada dua. Syukur itu kalau kita laksanakan semua hukum-hukum Allah itu syukur. Apa hukum-hukum Allah? Hukum Allah secara pribadi. Kalau mata melihat yang baik-baik itu syukur. Kalau mata melihat yang tidak baik itu namanya kufur. Kalau telinga mendengar yang baik itu syukur. Kalau telinga mendengar yang tidak baik itu kufur. Kalau lisan kita menyampaikan yang baik itu syukur. Kalau lisan kita tidak menyampaikan yang baik itu kufur. Bahkan munafik, bahkan kafir. Kenapa? Karena lisan itu sangatlah tajam. Bagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf, bahwa lisan itu bagaikan pohon yang tinggi menjulang sampai ke langit, akarnya menghujam ke dasar bumi. Saking kuatnya lisan itu dengan kata-kata yang menghujam kepada orang lain. Maka oleh karena itu, perbuatan kita yang dimaksud dengan syukur kepada Allah, yaitu semua perbuatan kita yang berlandaskan hukum-hukum Allah. Apa yang menjadi hukum Allah? Yaitulah yang menjadi perbuatan yang bersyukur kepada Allah. Jadi setiap kita melakukan sesuatu dalam konteks pribadi adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pribadi, sholat itu hubungan kita kepada Allah secara langsung. Tapi muamalah dalam surat An-Nisa ayat 36 ada 8 golongan yang Allah tetapkan bagian daripada konsep kita untuk berhubungan baik dalam hubungan nation, dalam hubungan kebangsaan. Maka oleh karena itu harus wajiblah menjadi itu jalan ketakwaan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu korelasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur kita sebagai pribadi, tentu di surat 14 ayat 7, surat 14 ayat 7, surat Ibrahim. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya nikmatku, maka pasti azabku amat berat. Shadaqallahul adzim. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Jadi korelasi dengan apa yang disampaikan surat 7 ayat 96, bahwa negeri yang beriman dan bertakwa negerinya, dia bersyukur penduduknya, personalnya.
manusianya itu manusia yang penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu bersyukur secara pribadi, dia menambah nikmat. Nikmat yang mana dengan syukur itu? Bukan kelipatan, bukan menggandakan apa yang ada. Kalau misalnya air minum 1 botol menjadi 2 botol, bisa saja barangnya satu itu tidak berubah wujud, tetapi ziyadatul khair, nilai tambah value-nya, menambah kenikmatan. Misalnya kalau kita makan rasa hambar, itu nggak nikmat, tapi Allah tambahkan rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa pahit, itu namanya nikmat. Kenapa? Karena tanpa rasa tidak ada kenikmatan makan. Kita nggak mau makan kalau nggak ada rasa nikmat dari lidah. Ada orang mau makan, coba pada zaman COVID kemarin nggak ada yang mau makan, dikasih makanan nggak enak makannya, dikasih yang enak-enak, udah ini, udah pindang, udah enak, nggak ada rasa. Kenapa? Karena nggak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau paling tinggi nikmat apa kata Allah? Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya siapa saja yang memperoleh nikmat beribadah, maka dia ternyata manusia yang sudah bersyukur. Kalau orang sholat masih sunset, berarti belum mau bersyukur dengan Allah. Sholatnya sunset, ya, Allahu Akbar langsung ruku, Allahu Akbar langsung sujud, Allahu Akbar langsung Assalamualaikum. Lah karena kalau seperti itu dia tidak melaksanakan tumaknina. Tumaknina kan rukunya sholat. Nah kalau sunset tumaknina nggak dapat. Kalau nggak dapat tumaknina nggak ada dia yang disebut dengan kenikmatan. Maka Allah menyimpan kenikmatan yang paling tinggi dari sholat di mana? Di mana Allah menyimpankan paling tinggi kenikmatan sholat? Di sholat malam. Sholat malam itu lebih banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, lebih dari 14 kali ketimbang sholat wajib. Saking nikmatnya sholat malam. Karena sholat malam itu pakaian orang bertakwa, libasut takwa. Siapa saja yang punya pakaian takwa, maka dia menjalankan amanah untuk sholat tahajud. Bagaimana kita bisa bertahajud? Tahajud itu butuh ilmu dan motivasi. Tanpa motivasi, tidak punya ilmu, tidak akan terasa punya kenikmatan. Kenapa mesti punya motivasi? Karena tanpa motivasi tidak dapat momentum untuk melakukan kebaikan. Tapi motivasi disumberkan dari ilmu. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak pernah akan dapat clue. Clue itu apa ya? Clue itu sesuatu yang terasa ketika kita melaksanakan itu tahapannya sesuai dengan apa yang menjadi hukum-hukum kaidah yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu Allah akan tambahkan nikmat bagi yang bersyukur. Tapi sebaliknya, yang kufur maka akan Allah berikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan perbuatan kita, tentu secara pribadi lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah, ya, semua perbuatan-perbuatan yang baik-baik sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat 18. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah? Ia
Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Shadaqallahul azim. Tidak ada sesuatu yang terwujud kecuali atas kehendak Allah. Maka setiap kita memperoleh sesuatu, maka ketika kita dipertemukan dengan saudara kita sesama muslim, maka lisan kita mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah, tabarakallah. Maka Masya Allah adalah kata-kata yang keluar dari lisan orang yang pandai bersyukur. Ketika kalian melihatkan kenikmatan berupa hadiah dari Allah, yaitu harta yang banyak, ketika kalian diberikan Allah pangkat dan jabatan, maka kalian bersyukur kepada Allah dengan tujuan bukan untuk berbangga-banggaan, tetapi hati kita mengatakan Masya Allah. Maksudnya segala sesuatu itu hanyalah dari Allah dan akan kugunakan untuk kepentingan wasilah kebaikan dunia dan akhirat. Apa tujuan Allah memberikan sesuatu kepada kita? Kita ini semuanya diberi oleh Allah. Jangan nengok orang lain, tapi tengok diri kita. Maka kita terus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita bahagia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita konsep melihat orang lain, maka kita nggak pernah dapat bahagia. Oh enak ya, dia ada motor, saya naik sepeda. Oh enak ya, dia naik mobil, saya pakai motor. Oh enak ya, dia mobilnya bagus, saya mobilnya butut. Oh enak ya, mobilnya mewah, ya saya mobilnya belum biasa-biasa saja. Oh enak ya, dia naik helikopter, saya masih naik mobil. Sampai kapan kita bersyukur dengan nikmat Allah? Sampai kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau orang lain kita naik motor, orang lain naik sepeda. Kalau orang naik sepeda, ya kita masih naik motor. Kalau orang jalan kaki, kita bisa naik sepeda. Kalau orang sudah nggak bisa jalan, maka kita syukur, alhamdulillah kaki ini masih bisa jalan. Alhamdulillah bisa jalan keliling, menikmati kambang iwak hari Minggu. Masya Allah, bisa keliling tiap pagi. Dapat 7-8 kilo, Masya Allah, pagi-pagi ya. Tengok kiri kanan ya. Nikmat, Masya Allah, Masya Allah ya. Coba bayangkan kalau kaki ini gak bisa jalan lagi. Ada yang punya uang 50.000 nyampe Mekah, jalan kaki. Modalnya 50.000, modalnya BG 11, satu. Ya sampai Mekah, umroh. Kenapa? Karena syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau nggak syukur dengan nikmat, ya. Tapi orang yang kakinya sudah nggak bisa jalan lagi, mesti harus syukur kepada Allah. Bagaimana dia bersyukur? Ya Allah, aku punya kesempatan nggak jalan-jalan lagi, ya Allah, supaya Engkau menerima taubatku, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Engkau ya Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam, memberikan kemuliaan dengan menjadi khalifah di muka bumi dengan doa itu. Tapi aku yang engkau sekarang kau berikan tidak bisa berjalan lagi. Mudah-mudahan engkau terima taubatku ya Allah di ujung hidupku. Segala kebaikanku engkau tambah, kau lipat gandakan kebaikan itu di sisimu. Engkau tutup segala aib selama ini. Karena kakiku tidak baca lagi nengok yang maksiat. Karena kakiku tidak bisa menghantarkan kepada tempat yang kotor. Karena kakiku tidak bisa lagi menapaki jalan-jalan kesesatan. Bersyukur, sekalipun kakinya sudah nggak bisa jalan lagi. Jadi semua kesyukuran itu sesungguhnya kata Allah, siapa yang pandai bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Orang yang pandai bersyukur itu syukurnya bukan untuk orang lain. Nah, itu konsep bagaimana syukur itu menghantarkan yang disebut dengan Luqman, menjadikan hikmah, mendapatkan ilmu hikmah. Suratnya 31 ayatnya 12.
Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Subhanallah. Masya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Allah tidak butuh syukurmu. Sedunia ini seluruh makhluk tidak bersyukur kepada Allah tanpa ada pengaruh sedikit pun dengan keesaan Allah. Tidak mengurangi derajat kemuliaan Allah. Maka Allah mengatakan, aku Maha Terpuji, ya, aku Maha Kaya. Aku tidak takut karena kalian kurang syukur kepadaku, maka aku rugi. Sesungguhnya syukurmu itu menjadi syukur pada dirimu sendiri. Orang yang bersyukur itu punya kelapangan hati, Bun. Orang bersyukur itu dapat solusi sebelum solusi aslinya datang. Bagaimana tidak ketika kita sedang kalut, kalau kita bersyukur dapat solusi. Banyak sekali pengalaman dalam kehidupan saya ketika kita merenung sejenak, ketika dapat masalah kita dapat jalan keluar. Tapi kalau kita kalut maka tidak ketemu jalan keluar. Maka kita tenangkan diri kita, bersyukur kepada Allah, kemudian maka Allah bukakan jalan pikiran kita untuk menemukan jalan-jalan itu. Maka oleh karena itu kata Allah, pelajarilah kehidupan Luqman yang dengan syukurnya dia memperoleh hikmah. Kalau Luqman secara pribadi, personal, bersyukur kepada Allah sampai pada tingkatan paling tinggi, kemaksiatan keluarganya, anaknya, tetap dia syukuri. Dengan apa? Dengan cara itu dihadirkan Allah kepadanya, maka dia mendapat ilmu hikmah. Apa perintahnya kepada anaknya? Perintah syukurnya itu adalah la tusyrik billah, yaitu janganlah kalian mensyirikkan Allah. Itu esensi paling tinggi syukur. Jadi syukurnya itu adalah mengembalikan segala apapun yang kita peroleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya di ayat 13-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyebutkan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sadaqallahul azim. Janganlah mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar itu dia masuk neraka jahanam. Oleh karena itu kita boleh saja salah, tapi jangan kita menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Negara kita didirikan atas ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita mengatakan bahwa kita berkiblat ke kelompok tertentu sebagai bangsa. Itu yang salah. Pendiri bangsa sudah bilang kita ini non-blok, tidak kiri, tidak kanan. Jangan berkiblat kepada Jinping, kepada komunis. Kita meneguhkan kemandirian bangsa. Itu konsep Al-Quran. Apa kemandirian bangsa? Kemandirian bangsa itu diterjemahkan ketika perlawanan rakyat melawan penjajah dengan gerakan gerilya semesta. Kekuatan kita itu di pertahanan hit and run. Hit and run. Apa maksudnya itu? Mengutamakan kemampuan kewilayahan kita. Kenapa? Negara kita punya gunung, punya gua, punya hutan, punya semak, punya belukar. Itulah kekuatan untuk melindungi diri dari serangan. Serang Cikitan, serang Cikitan. Itu konsep gerilya yang dibuat oleh Sudirman, Bapak Panglima Besar. Konsep ini dipakai dunia. Artinya kita punya kemampuan bertahan yang kuat. Maka hari ini esensi di dalam village yang global hari ini, kampung yang besar di dunia, kita sebagai bangsa harus punya kemandirian supaya kita punya kekuatan berdasarkan konsep Al-Quran. Kembali kepada kekuatan antar wilayah yang disebut dengan lita'arofu. Apa lita'arofu kita? Hukum dagang kita punya kekuatan bangsa. Dulu perdagangan antar pulau,
Kalau orang Jawa kasih garam, orang Sumatera kasih gula, barter zaman dulu. Lah kalau sekarang kenapa kita mau cari barang yang tidak kita miliki untuk kita pergunakan konsumsi? Kita konsumsi saja dengan barang yang kita punya. Kalau gandum nggak bisa dibikin di sini, ngapain kita banyak makan gandum? Kan kita harusnya makan di sini makan beras, makan jagung, makan ubi. Gunakan konsep-konsep makanan yang seperti itu. Iya kan? Itu yang disebut dengan konsep kewilayahan dan kekuatan semesta dari bangsa ini. Supaya kita nggak punya ketergantungan kepada bangsa lain. Maka kita bisa maju dengan konsep Al-Quran. Itu cara bagaimana menapaki jalan-jalan kebenaran yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh pendiri-pendiri bangsa dengan konsep yang benar. Pun kita pribadi, coba kita tengok cara kita berpribadi kita ya, supaya kita meyakini bahwa secara pribadi pun ya ada konsep yang sehingga kita mampu menaikkan derajat kita dengan konsep ketakwaan. Di suratnya surat 5, surat Al-Maidah ayat 66. Surat 5 ayatnya 66. Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada yang sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Kita harus berhukum dengan hukum Al-Quran. Jika kamu mau negeri kamu berkah, hukumlah dengan hukum Quran. Jangan pakai hukum tohut. Hukum tohut itu naikkan pajak 250%. Bupati-bati, ya. Mau demo saja 50.000 sini, saya layani. Akhirnya di demo nyerah. Ya. Kenapa? Karena memang sifat kekuasaan itu adalah orang yang menjadi sombong dan memutus silaturahim. Itulah sifat kekuasaan yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka kalau orang ingin menjadi orang berkuasa, benar-benar harus mampu menundukkan dirinya. Berjalanlah di muka bumi dengan menunduk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia cenderung kekuasaan itu akan menjadi orang yang sombong. Oleh karena itu, maka jangan naikkan pajak. Pajak itu tidak pernah menjadi konsep Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran itu zakat, infak, sedekah, riba, wakaf. Tidak ada yang namanya pajak. Pajak itu hanya dilakukan pada zaman kekhalifahan ketika terdesak, dan itu konsep sementara. Bukan untuk majain rakyat. Kalau negerinya pengen berkah, kalau pengen negerinya menjadi negeri yang di Allah berikan, turunkan kemuliaan kepada negerinya. Kalau semakin banyak pajak, maka kita banyak sekali menemukan hadis-hadis Rasulullah SAW, tanda-tanda kebangkrutan sebuah negeri kalau pajaknya semakin banyak dan semakin naik. Ini sekarang miss call, pakai video call, ada pajak tuh. Ya, kamu makan hati-hati sekarang. Bahkan sudah ada disinyalir di media sosial, saya lihat rupanya ada pajak lagi. Pajak orang makan-makan itu dia di kafe, di tempat-tempat yang makan-makan mewah-mewah itu ada musik. Nah, musik itu kita bayar rupanya. Kita bayar royalti dari musik yang kita dengar. Jadi kalau makan mending ke warteg aja lah yang ada musik. Ya. Gak usah lah makan-makan tempat yang mewah-mewah ya. Masalah ini masalah apa? Masalah orang mau mencari sesuatu yang di luar konsep hukum Allah. Padahal kita sudah melihat Allah menyampaikan, jika kalian berhukum dengan hukum Allah, maka kuturunkan kepada mereka dari Tuhanmu apa yang Allah turunkan, makanan dari atas kepala, dari bawah kaki. Dahsyat sekali. Kalau kita berhukum dengan hukum Allah, makanan itu Allah turunkan. Sebagaimana Allah menurunkan makanan kepada Maryam
di mihrab ketika dia berhukum dengan hukum Taurat. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ini konsep kita jalankan, maka menjadi benar negeri kita. Kembali kepada kita sebagai personal dari negeri ini. Kembali kepada kita yang hidup di dalam negeri ini. Kita yang mencintai negeri ini tentu adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh kenikmatan kalau negeri itu berkah dan baik. Kalau negeri itu berkah dan baik. Oleh karena itu kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikir yang terlalu jauh. Allah perintahkan untuk sementara kekuatanmu nggak bisa mengajak yang banyak. Ajak dulu keluargamu, suratnya 66 ayat yang 6. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Subhanallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita pelihara dulu diri kita, baru kita pelihara keluarga. Perbaiki diri kita, baru memperbaiki keluarga. Kalau ibu-ibunya ngaji, keluarganya punya dampak gak? Kalau sudah ngaji di MTH, sudah di terapi hatinya setiap hari Senin, masih juga belum punya dampak berubah keluarganya, maka berarti harus cari guru yang lain. Kenapa? Harus punya dampak. Karena yang dibahas di MTH itu adalah hati. Karena apa? Sumber penyakit itu adalah hati. Karena yang kita gugah adalah hati. Maka Allah menyampaikan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu." Jika Allah turunkan Al-Qur'an itu di atas gunung, gunung itu hancur berantakan, maka hatimu masa tidak luluh dengan Quran yang diturunkan setiap hari Senin. Ya. Bagaimana hati kita berubah? Maka di dalam konsep keluarga di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum. Apa? Hukum kasualitas. Kehadiran orang lain jangan menganggap itu salahnya orang. Maka lihat Nabi Adam ketika digoda oleh setan, dia tidak nyalakan setan gara-gara setan nih kami turun dari surga. Enggak, dia merasa zalim, diriku zalim. Begitu juga sebagai suami kepada istri. Kalau ada apa-apa, ada masalah, saya yang zalim, mohon maaf ya suamiku, ya Abi, mohon maaf ya papi, apa pepo terserahlah mau sebut apa kayak ya. Yang penting merasa bersalah, merasa kita yang salah. Kalau kita merasa bersalah, maka suami pun nanti turun lembut hatinya. Tidak mungkin orang sudah ngaku salah masih ngotot. Yang menjadi masalah gak ngaku, punya ijazah palsu masih gak ngaku. Itu yang jadi masalah. Kalau sudah ngaku selesai urusannya. Kita kan maha pemaaf. Orang-orang Indonesia itu benar-benar mudah melupakan. Maka oleh karena itu jadilah orang-orang yang begitu ada suatu masalah dalam hukum keluarga, kita yang merasa bersalah. Begitu juga dalam konsep mengajarkan anak-anak kita, ya. Gak apa-apa kita melembutkan hati kita. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita? Bagaimana kita bisa mengajarkan keluarga kita kalau kita sendiri tidak berubah? Tidak bisa.
tidak akan ditemukan perubahan kalau kita tidak merubah diri kita. Kapan kita bisa merubah diri? Ya, momentumnya sudah tepat. Ketika ditanyain, kenapa kita bisa berubah? Kami kan sudah ngaji di MTH. Karena sudah ngaji di MTH kan jadi berubah. Kemarin tidak tekoran sama tetangga. Sekarang tekoran tetangga. Kenapa kau jadi berubah? Diingatkan oleh ustaz di tempat pengajian itu. Iya, di MTH. Kalau aku ini diperintahkan untuk memaafkan kau dan aku mohon maaf. Jadi judul momentum untuk berubah. Ya, melegakan jiwa, ya. Melegakan jiwa. Nah, itulah konsep bagaimana kita melegakan jiwa dengan memaafkan orang lain, dengan memelihara diri kita dengan konsep yang benar. Kalau diri kita sudah mulai memperbaiki diri, insya Allah kita akan bisa memperbaiki keluarga. Kalau kita sudah bisa memperbaiki keluarga, maka keluarga kita menjadi keluarga yang sebagaimana keluarga Ali Imran. Ya, Ali Imran surat 3 itu, Ali Imran itu bukannya para nabi dan rasul, tapi keluarga bahagia. Keluarga yang bahagia. Konsep keluarga yang bertakwa. Oleh karena itu, maka yang pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah hadirkan kemudahan. Yang kedua apa? Yang kedua bertobat. Bertobat. Kenapa kita mesti bertobat? Karena pertobatan itu penting. Pengakuan salah yang ada inilah yang membuat kita menjadi ringan bebannya. Nah, coba kita lihat di surat Nuh. Suratnya surat 71 ayat 10 sampai 12. Suratnya surat Nuh. Mohon ampun kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi mohon ampun kepada Allah itu kepada yang Maha Pengampun, yaitu Allah. Karena dengan mohon ampun benar-benar meminta ampun, maka kita menemukan yang disebut tubu ilallah. Ya, kita kembali kepada jalan kebenaran. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, maka Allah bukan hanya memberi pengampunan, tapi menurunkan hujan yang lebat. Rizki kita datang dari Allah, turun ke muka bumi ini lewat apa? Lewat hujan. Jadi kalau kita bicara di mana Allah menurunkan rizki, hujan yang lebat. Kenapa hujan? Karena penduduk bumi itu makanan rizkinya itu dari air. Enggak ada yang bisa hidup tanpa air. Semuanya itu hidup dari air. Mau itu sayur, mau itu gajah, kambing, sapi makan rumput. Rumput tidak hidup kalau tidak disiram oleh hujan. Berarti makannya apa? Makannya air. Pohon-pohon yang tinggi juga makannya air. Cuman Allah bagi dengan konsep diturunkan hujan dari langit, kemudian masuklah di gunung kata Allah. Kemudian turunlah dia ke pohon-pohon, diserap oleh pohon-pohon. Kemudian masuklah dia ke sungai-sungai sampai muarah laut. Kemudian dia dikembalikan menguap lagi kepada langit. Itulah konsep yang Allah berikan dan sampaikan dalam Al-Quran sesuai dengan sunatullah. Mereka berzikir, mereka tawaf-tawafnya air, dia dari langit balik ke langit. Itu tawafnya air. Untuk apa dia tawaf? Untuk membantu proses keberkahan penduduk bumi. Kenapa kita
kita? Karena kita adalah makhluk yang bi ahsani taqwim. Allah ciptakan seluruh alam semesta ini untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, semua proses apapun yang ada di alam ini untuk manusia. Maka oleh karena itu, rezeki yang Allah turunkan dari langit berupa air itu kemudian akan dibagi-bagi. Siapa yang bagi-bagi? Siapa yang bagi-bagi? Malaikat Mikail. Lewat kapan? Kapan? Suratnya surat 17 ayat 78. Saat itulah malaikat yang bagi-bagikan rezeki. Maka ada penekanan kepada kita di subuh hari. Coba kita lihat di surat 17 ayatnya 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Shadaqallahul azim. Jadi konsepnya, kalau kita ingin dapat rezeki, maka sholatlah 5 waktu. Tapi harus ditekan di subuh, karena subuh disaksikan malaikat. Dalam hadis dijelaskan, datang dan turunlah 2 malaikat, 1 malaikat yang mengaminkan doa, 1 malaikat yang melaknat. 1 malaikat yang membagikan rezeki. Malaikat yang membagikan rezeki tadi, maka pagi-pagi kita harus bangun. Maka subuh artinya, maksud dari subuh adalah persiapan kehidupan. Kata subuh artinya persiapan, menyiapkan diri. Kalau orang yang bangun subuh, berarti dia menyiapkan diri. Menyiapkan apa? Menyiapkan menerima rizki dari Allah. Jadi rizki Allah turun kepadanya di setiap hari, dibagi pada saat subuh. Kemudian kita memohon pertolongan Allah supaya rizkinya jadi berkah. Rizki yang Allah turunkan kepada kita ini, kalau tidak dikonsep dengan konsep Allah, maka kita bisa saja dapat rizki sesuai dengan ketentuan Allah, tetapi kita tidak boleh keberkahan dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Rizkinya tetap, tetapi yang tidak kita peroleh nilai tambah dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara konsep kehidupan kita? Kalau kita mau berbuat kebaikan itu nggak usah nunggu. Kalau kita nunggu, kapan kita punya kesempatan untuk berbuat kebaikan? Ibu-ibu berangkat pengajian sini, itu kan pengajian jihad. Nilai tambahnya, kalau pengen nambah, bawa makanan, nilai tambah. Kenapa nilai tambah? Karena dengan bawa makanan itu, makanan yang kita buat itu dari rumah, bahkan dari semalam kita beli makanan itu dimasak, itu zikir sesungguhnya. Dan zikir itu dicatat Raqibun Atid. Di surat 50 ayat 18 menyatakan Raqibun Atid itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah itu dicatat sepanjang malam. Begitu kita masaknya Ba'da Isya kemarin malam, makanan tadi kita bawa hari ini, sepanjang kita tidur itu catatan malaikat itu jalan itu Raqib. Makanan sambil tidur. Kenapa? Karena sudah disiapkan. Makanan untuk apa? Ya makanan untuk akhirat. Apa tambahannya? Dimakan orang beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa makan sholat, tambah lagi nilai ngajinya kita. Kalau kita di sini orang 80, itu konsep makanan berjamaah bun. Jangan bunda pikir bunda bawa 1 kilo tempe yang sudah digoreng itu cuma dapat 1 kilo tempe. Enggak bun. Kalau dimakan oleh beriman, datang di sini 80 orang berjamaah yang ngaji. Amal orang yang memberi makan 1 kilo tempe senilai dengan ngaji 80 orang yang hadir. Dikali ayat yang dibaca, 1 huruf 10 kebaikan, kali 80. Masya Allah. Kalau cerdas kita berpikir bagaimana kita menambah kebaikan kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah nunggu. Masa kita nggak bisa mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan dari hari ke hari, dari hari kita? Ya.
Kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan itu ya. Tapi kalau nggak ada, jangan pula gara-gara Ustadz ngomong, kaki ngomong, Ustadz itu menyuruh makanan dan kami tidak usah ngaji lagi, kami tidak arti makanan dan pada bulan. Jangan, kenapa? Karena doa sudah cukup. Doa Bunda Mae sudah cukup menghadirkan keberkahan. Allah menyampaikan di dalam surat 58 ayat berapa? Ayat 12 bahwa orang-orang yang tidak ada sesuatu yang diberikan Allah juga tahu. Kalau memang tidak ada niat, jangan dipikir kita tidak tahu. Kalau tidak ada niat Allah juga tahu. Tidak apa-apa kata Allah. Kalau memang tidak ada niat, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau kita ingin membuat yang terbaik, memang harus diupayakan. Bun, ini rahasia. Sahabat suatu ketika meninggal, dia dipesankan kepada Rasul oleh istrinya. Dia menyatakan, ngapo dak galo-galonya? Maksudnya apa ya Rasulullah? Maksudnya makanan itu hanya sikok roti, sepotong roti dibagi dua. Uang kelaparan diunjuk separuh. Ngapo dak galo-galo? Itu dilihatkan pada saat sakaratul maut. Ditampakkan kebaikan dia bersedekah yang separuh. Dia nyesal. Sesungguhnya manusia itu menyesali diri sekalipun dalam perbuatan baiknya. Dia nyesal, apa nak kalau-kalaunya ya Allah kunjungi pada waktu itu. Maka sekarang sesungguhnya ketika kita lagi kesulitan ya, ya Allah tempi cuma dua di rumah, anak tak nak bawanya, bawa apa posiko Bismillah. Ya. Kenapa? Karena saat itulah kita sedang diuji Allah untuk apa? Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Allah ingin keluarkan nilai-nilai doa-doa terbaik kita. Kita pasti berdoanya dengan khusyuk, dengan ya Allah, tolong ya Allah, depresi kok inilah ya Allah, siang lagi dekati lagi. Muncul, masya Allah ya, masya Allah muncul dalam solusi. Insya Allah. Yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga, kita berdoa. Berdoalah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah menjamin doa itu dikabulkan. Suratnya Ghafir surat 40 ayatnya 60. Terakhir ya. Kira jawab. Suratnya 40. Ya. Suratnya 40 yang 60. Silakan langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Terima kasih. Sesungguhnya orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka yang hina-hina. Orang-orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Orang sombong itu adalah pengikut jin, setan, iblis. Karena jin, setan, iblis itu adalah sombong. Karena dia sombong maka dia tidak mau meminta tolong dan memohon ampun kepada Allah. Merasa benar. Akhirnya dia merasa benar, maka sampai hari kiamat dia tidak akan diampuni oleh Allah, akan dimatikan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, karena doa adalah senjata orang beriman. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menapaki jalan menuju kepada negeri yang kita makin baik ke depan, dengan upaya kita menyatukan seluruh potensi-potensi yang ada di dalam Al-Quran di dalam diri kita menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya jawab, mungkin diskusi. Baik, langsung saja Bunda yang mau bertanya siapa? Oh iya, silakan Bunda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Nah, sering saya lihat Pak Ustadz, orang itu kalau sudah selesai sholat dia langsung menggulung sajadahnya, tidak berdoa. Itu bagaimana hukumnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
konsep yang paripurna ya daripada berdoa. Jadi dari angkat takbir, dari kita wudhu sampai dengan assalamualaikum itu fikihnya itu adalah sholat. Jadi orang yang sholat itu adalah berdoa. Jadi orang yang berdoa itu pada saat dia berdiri, pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat sebelum salam. Jadi itu titik-titik berdoa. Nah setelah dia sholat, dia mau menambahkan tambahan zikir, ada dalilnya dalam Quran, berzikirlah pagi dan petang. Mau menambahkan doa, ada doa yang mutlak, ada doa yang waktu tertentu. Doa mutlak bebas kapan saja kita mau berdoa. Doa waktu tertentu Allah sediakan waktu berdoa yang mustajab. Misalnya contoh, waktu antara azan dan iqamah itu doa mustajab. Maka kita berdoa, misalnya sebelum salam itu doa mustajab. Tapi ada doa yang bebas, kapan saja mau berdoa. Maka kemudian setelah zikir kita tutup dengan doa. Ada juga dalilnya, silakan kita berdoa. Kita terbiasa dengan mazhab ya Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia sebagian besar ini menganut untuk setelah sholat itu zikir dan doa. Yang tidak zikir dan doa ya silakan saja. Tapi untuk tarbiyah. Karena apa? Karena kalau enggak diazamkan, dibiasakan, maka biasanya kita kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kebiasaan baik. Kadang-kadang kalau enggak dibiasakan, maka kita tidak menjadi orang yang hafal zikir, hafal doa. Kenapa? Enggak pernah terbiasa doa sama-sama. Kenapa saya hafal doa? Karena dari kecil, walaupun saya nggak ngapal, karena dari kecil saya ikut doa terus, ikut zikir terus, walaupun nggak dihafal. Maka itulah keuntungan orang yang ditarbiyah oleh keluarganya untuk selalu zikir dan doa. Yang tidak zikir dan doa, saya lihat ada sebagian besar mereka begitu disuruh zikir dan doa, dah karuan, dah dok, tertata rapi sesuai dengan hadis-hadis yang Rasul ajarkan. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi tinggal pilihan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dini dari pengajian Jamiatul Khair Batas Kota KM 12. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita tidak bisa atau tidak mau memaafkan kesalahan orang terhadap kita, karena kesalahan orang tersebut sudah menghancurkan hidup kita, menipu kita, gitu. Hukumnya apa itu Ustaz? Ya hukumnya bertobat. Kita sendiri segera memaafkan orang lain. Cari orang itu nanti melegakan. Melegakan itu di dalam sebenarnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Bunda baca di Al-Baqarah 286. Orang-orang yang senang dengan doa zikir ini zikir ini. Kalau kita paham, jangan tinggalkan setelah sholat wajib zikir di 284, 285, 286. Karena ini adalah zikir yang diazamkan oleh Rasulullah SAW karena didapatkan langsung pada saat Isra Mi'raj. Salah satunya adalah untuk menghilangkan beban hati karena tidak mau memaafkan orang lain. Kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Karena apa? Karena kita tidak terbiasa untuk menghilangkan beban. Apa-apa, justru yang menghancurkan itu kita, yes, saya bisa. Itu, iya. Nggak ada yang hancur, nggak ada yang hancur. Level ujian manusia itu ada lima tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu samarot. Samarot itu ujian yang paling tinggi itu yang menghancurkan perasaanku. Yang ibu tadi. Itu level 5. Level 5 kalau pedesnya itu pedes super. Nah itulah yang bagus sekali kalau ibu memaafkan orang lain. Kalau ibu, yes saya bisa, yes, mantap itu. Topar kotok pasti itu. Nah itu memang harus diupayakan. Upayakan seperti apa? Ya itu tadi. Aku maafkanmu. Izinkan aku ya Allah memaafkan dia. Izinkan aku memaafkan dia ya Allah. Hilangkan segala kekotoran hati, buang segala penyakit hati. Bersihkan hatiku, ringankan diriku ya Allah. Angkat derajatku, berikan aku kemuliaan dengan menghapuskan dan memaafkannya. Karena orang yang memaafkan itu pun masuk surga yang paling tinggi.
masuk surga yang paling tinggi. Ibu tidak berbuat, tapi ibu masuk surga yang paling tinggi karena mampu memaafkan orang lain. Ya, levelnya level wali-wali. Masya Allah. Ya. Silakan terakhir. Ustaz, Ya, silakan. saya berbagi Ya. pengalaman. Boleh. Terima kasih Ibu, jawaban Ibu pengalaman bagi saya. Beberapa tahun yang lalu, kebenaran Ustaz Sam sendiri ada di musola kita dicaci maki oleh pihak komplek ya Bu ya. Tapi alhamdulillah saya terus berbuat baik dengan beliau. Sampai akhirnya kami seperti berkawan baik. Saya tetap berbuat baik tapi dia cuek, malah dia mengajak orang komplek untuk musuhi saya. Ustaz Sam ini sendiri yang ngajak isi di musola saya Bu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu yang kejahatan kita balas dengan kebaikan. Sekarang kami seperti dulu lagi, tidak ada masalah. Jadi setiap orang berbuat jahat itu Ibu tidak tetap tersenyum. Malah pada saat itu serasa mereka berkumpul saya lewat seakan-akan saya dilempar ke wajah saya Bu. Tapi alhamdulillah dengan berjalan waktu tadi saya istiqomah di jalan sampai saya tidak boleh di musola saya sendiri untuk mengadakan pengajian seperti ini. Allah Maha Kuasa. Kalau kita sabar, tawakal sama Allah, membela agama Allah, Allah kasih jalan yang baik. Saya diberikan masjid untuk menghidupkan yang berada sekarang di Nurul Iman BRK. Sudah hampir 2 tahun kami menjalani majlis taklim. Terima kasih, itu pengalaman untuk orang berbuat jahat kepada kita tetap berbuat baik. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Saya tahu betul ceritanya karena saya waktu itu hadir ya Ibu Vera beberapa tahun yang lalu, mungkin 4 tahun 5 tahun lah ya. Waktu itu ya Masya Allah ya, itulah yang disebut dengan wal as. Innal insana lafi ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua segala sesuatu itu demi masa. Karena masa Allah bersumpah, maka nanti kemudian karena masa, karena kita saling mengingatkan dengan Al-Quran, maka dia dilembutkan hatinya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sama-sama dengan jalan kebaikan ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama sebelum kita azan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.